Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pada sore hari ini kembali kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan tentang pohon keimanan. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, bal akhbarallahu ta'ala, bahkan Allah Ta'ala mengabarkan, annal iman al-mutlaq, bahwa iman yang mutlak, maksudnya iman yang sempurna. Ada istilah al-imanul mutlaq, ada istilah mutlaqul iman. Kalau al-imanul mutlaq itu iman yang benar-benar sempurna. Kalau mutlaqul iman yaitu sekedar adanya keimanan, bisa sempurna bisa tidak. Nah, bahwa iman yang mutlak itu tunalu bihi, akan diraih dengannya arfa'ul maqamati fid dunya, maqam yang tinggi di dunia, wa a'lal manazili fil akhirah, dan dengannya, dengan iman yang mutlak itu juga akan didapatkan manzilah yang tinggi, bahkan paling tinggi di akhirat. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya, ulaika humus siddiqun, mereka itu adalah orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar. Was-siddiqun, itu surat Al-Hadid ayat 19 ya. Was-siddiqun, dan as-siddiqun itu siapa? Hum a'lal khalqi darajatan ba'da darajatil anbiya'i fid dunya wa fi manazilil akhirah. Siddiqun itu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah derajat para nabi di dunia dan pada kedudukan di akhirat nanti. Wa akhbara fi hadhil ayati, dan Allah mengabarkan di dalam ayat ini, anna man haqqaqal iman, bahwasanya orang yang benar-benar mewujudkan keimanan, bihi, kepadanya, kepada Allah, wa bi rusulihi, dan kepada para rasulnya, nala hadhihi darajata, dia akan mendapatkan derajat ini, yaitu derajat siddiqun, yang derajatnya itu di bawah para nabi, makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah derajat para nabi. Ya, di surat Al-Hadid itu Allah mengatakan, walladzina amanu billahi
wa rusulihi ulaika humus siddiqun, gitu kan. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka itulah orang-orang yang siddiqun. Nah, siddiqun ini adalah orang-orang yang derajatnya itu paling tinggi setelah derajat para nabi. Wa yufassiru dzalika wa yuwaddihu ma thabata fi sahihaini, dan menjelaskan tentang hal itu apa yang telah valid ya dalam hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, anhu, darinya sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna ahlal jannati, sesungguhnya para penghuni surga itu, la yatara'auna ahlal ghurafi fil jannah, mereka itu akan saling melihat kepada ahlul ghuraf, penduduk ghuraf fil jannati, di surga. Di ahlul ghuraf ini adalah orang-orang yang di surganya itu kedudukannya itu sangat sangat tinggi, sehingga para penghuni surga yang ada di bawah itu melihat kepada mereka. Kama tarawna al-kawkab asy-syarqiyya awil gharbiyya fil ufuq, seperti kalian saling melihat kepada bintang yang ada di timur atau di barat, fil ufuk, di ufuk langit. Litafaduli ma bainahum, dikarenakan perbedaan keutamaan di antara mereka. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya, manzilah para nabi itu, la yablughuha ghairuhum, tidak akan sampai kepadanya ghairuhum, selain mereka, selain ahlul ghuraf itu. Qala, Rasul mengatakan, bala, ya walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rijalun, mereka itu, ahlul ghuraf ini siapa? Rijalun, orang-orang yang amanu billah, mereka beriman kepada Allah. Artinya beriman dengan benar-benar beriman kepada Allah, sungguh-sungguh di dalam imannya. Wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan para rasul. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, wa imanuhum, dan iman mereka billahi, kepada Allah, wa tasdiquhum, dan sikap membenarkan mereka lil mursalin, kepada para rasul itu, fi zahirihim, ada dalam lahiriah mereka, wa batinihim, dan ada juga dalam batin mereka. Jadi iman mereka kepada Allah, tasdik mereka kepada para rasul itu tidak hanya ada pada sisi lahiriah mereka saja, tapi ada pada sisi lahiriah mereka, ada pada batin mereka. Fi aqaidihim, ada dalam akidah mereka, keyakinan mereka. Wa akhlaqihim, ada dalam akhlak mereka. Wa a'malihim, ada juga dalam amal-amal perbuatan mereka. Wa fi kamali ta'atihim lillahi wa rusulihi, ada dalam ketaatan mereka yang sempurna kepada Allah dan kepada para rasulnya. Faqiyamuhum bihadzal umur, maka pelaksanaan mereka terhadap perkara-perkara ini semuanya, yang ini semuanya tercakup dalam iman. Bihi, dengannya yatahaqqaqu imanuhum billah, dengannya benar-benar terwujud ada iman mereka kepada Allah, wa tasdiquhum lil mursalin, dan tasdik mereka kepada para rasul. Wa qad amara Allahu fi kitabihi bihadzal imanil 'ami syamil, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam kitabnya dengan keimanan yang bersifat umum ini, mencakup
ya, semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatba'uhu minal inqiyadi wal istislam, dan apa yang mengikutinya, mengikuti kepada iman ini dari apa? Dari ketundukan dan sikap berserah diri. Wa athna 'ala man qama bihi, dan Allah memuji kepada orang yang melaksanakannya. Faqala fi a'zami ayatil iman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang paling agung berkaitan dengan iman. Surat Al-Baqarah ayat 136. Allah mengatakan, qulu, katakanlah olehmu, amanna billah, berimanlah kamu kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, Nabi Yaqub, wal asbat, dan kepada asbat, wa ma utiya Musa, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyun, dan juga berimanlah kamu, ya, atau katakanlah kami beriman kepada apa yang telah diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari sisi Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadi minhum, kami tidak membedakan di antara satu pun dari mereka para rasul itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya Allah muslimun, berserah diri. Dan kami kepadanya muslimun, berserah diri. Fa'amarallahu ibadahu bil iman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman bi jami'i hadhil usulil azimah, terhadap pokok-pokok yang sangat besar ini. Wal imani syamili bi kulli kitabin anzalahullah, ya, dan agar beriman dengan iman yang mencakup semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman juga kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, untuk beriman juga kepada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hamba-hambanya untuk ikhlas dan berserah diri serta tunduk kepadanya wahdahu, satu-satunya, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya Allah, atau hanya kepadanya Allah, muslimun, itu tunduk, berserah diri. Nah, di sini poinnya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa iman ini ya umum sifatnya, mencakup ya ketaatan di dalamnya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, mencakup sikap mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bukan hanya sekedar keyakinan yang ada di dalam hati kita. Iman harus nampak dalam keyakinan, ya harus ada dalam keyakinan, harus nampak juga dalam akhlak dan perbuatan, harus nampak juga dalam sikap kita, yaitu sikap ketundukan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama athna 'alal mu'minina fi akhir surati bil qiyami bidzalik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang beriman fi akhir surati, di akhir dari surat ini, surat Al-Baqarah, ya, bil qiyami bidzalika, dengan melaksanakan semua itu.
Faqala, Allah Ta'ala berfirman, amanar rasulu, telah beriman Rasul, bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, min rabbihi, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga telah beriman. Kullun amana billah, masing-masing dari mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membedakan antara satu pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, orang-orang beriman ini mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ata'na, dan kami juga taat. Nah, di sini poinnya. Menunjukkan sekali lagi bahwa iman itu juga harus disertai dengan sikap mendengar dan taat. Senantiasa mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ghufranaka, mereka mengatakan, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau kami semua akan kembali. Fa akhbara anna rasul, maka Allah mengabarkan bahwa Rasul, wa man ma'ahu minal mu'minin, dan orang-orang yang bersama dengan Rasul dari kalangan orang-orang beriman, amanu, mereka beriman, bihadhil usul, mereka beriman dengan pokok-pokok ini, itu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Walam yufarriqu baina ahadim minal anbiya, dan mereka itu tidak membedakan antara satu pun dari para nabi. Bal amanu bihim jami'an, kan tapi mereka itu benar-benar beriman kepada mereka, para nabi semuanya. Wa bima utuhu min indillah, dan dengan apa-apa yang telah diberikan kepada mereka dari sisi Allah. Wa annahum iltazamu ta'atallahi, dan mereka itu bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Faqalu, mereka mengatakan, sami'na wa ata'na. Faqalu, maka mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa talabu min rabbihim, dan mereka meminta dari Rabb mereka, an yuhaqqiqa lahum dzalik, agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkan untuk mereka hal itu. Wa an ya'fuwa an taqsirihim bi ba'di huquqil iman, dan agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekurangan mereka dengan kekurangan mereka dalam melaksanakan sebagian dari hak-hak keimanan. Wa anna marji'al khalaiqi kullihim, dan bahwasannya tempat kembali makhluk semuanya, wa masirahum, dan tempat kembali mereka ilallah, kepada Allah. Yujazihim, kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka, bima qamu bihi min huquqil iman, dengan sebab apa yang telah mereka laksanakan dari hak-hak keimanan, wa ma dayya'uhu minha, dan apa-apa yang mereka telantarkan, yang tidak mereka laksanakan dari hak-hak keimanan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, an atba'il anbiya, tentang
pengikut para nabi Isa wa ghairihi, Nabi Isa dan yang lainnya, annahum qalu, bahwasannya mereka berkata, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami telah beriman kepada apa yang Engkau telah turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami, catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Fa'amanu biqulubihim, maka mereka beriman dengan hati-hati mereka, waltazamu biqulubihim, dan mereka juga iltizam, beramal dengan hati-hati mereka itu, wanqadu bijawarihihim, dan mereka tunduk dengan anggota-anggota badan mereka, wasa'alullaha, dan mereka meminta kepada Allah, an yaktubahum ma'asyahidin, agar Allah mencatat mereka, menetapkan mereka bersama orang-orang yang bersaksi lahu untuknya Allah bitauhid, dengan tauhid, wa an yuhaqqa lahumul qiyama bihi, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kepada mereka, artinya membantu mereka, menolong mereka untuk melaksanakan tauhid itu, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara perkataan, amalan, dan juga keyakinan. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.